Assalamualaikum, bertemu lagi belajar matematika bareng Bu Afika. Masih tetap di bab 5 ya, di perbandingan, tetapi submateri yang akan kita pelajari adalah perbandingan berbalik nilai. Let's go. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Yuk simak penjelasannya. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Demikian juga sebaliknya. Jadi, bedanya perbandingan senilai dan berbalik nilai itu di sini. Kalau senilai, yang satu semakin banyak, yang lain akan lebih dan semakin banyak. Itu pun sebaliknya. Tapi kalau berbalik nilai, yang satu lebih banyak, yang satunya malah turun. Nah, dia tidak senilai. Contohnya coba lihat gambar ini. Ini ada beras maknyus. Nah, ini bukan promosi ya, kebetulan gambarnya seperti ini. Ada beras 5 kilo, ukurannya sama ya, 5 kilo. Tapi yang di sebelah kanan ini yang menghabiskan 5 orang, yang di sebelahnya ini yang menghabiskan 20 orang. Nah, kalau berasnya sama-sama 5 kilo, dihabiskan oleh 5 orang dan 20 orang. Kira-kira waktu dihabiskan 5 orang ini lebih cepat atau lebih lama? Lebih lama ya, waktunya lebih lama. Kalau untuk 20 orang waktunya lebih cepat. Nah, 5 orang dan 20 orang lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang ini kan. Orangnya banyak, waktunya cepat. Orangnya sedikit, waktunya lama. Jadi bisa dilihat ya, semakin sedikit orangnya maka waktunya semakin banyak ya. Semakin banyak orangnya maka waktunya semakin sedikit. Itulah perbandingan berbalik nilai. Paham ya? Oke, untuk lebih jelasnya, oke, ini dia ada contoh kejadian berbalik nilai. Yang pertama, banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaiannya. Yang kedua, banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Masih ada lagi ya selain ini sebetulnya, tetapi dua ini yang umum akan kita temui di soal-soal matematika. Next, nah ini konsep perbandingan berbalik nilai. Sama halnya dengan senilai ya. Misalkan kita ambil dua variabel. Suatu proyek itu diselesaikan dengan A orang selama waktu X hari misalkan. Proyek kedua banyaknya B orang dengan Y. Kalau senilai penyelesaiannya itu yang dibagi searah ya. Tetapi kalau berbalik nilai, coba perhatikan. Ini ke bawah. A per B sama dengan Y per X. Nah, jadi dia tidak searah. A per B sama dengan Y per X. Ini konsepnya perbandingan berbalik nilai. Untuk lebih jelasnya lagi, kita selesaikan contoh ini. Ini contoh perbandingan berbalik nilai yang pertama. Ayah Ahmad hendak memperbaiki rumah yang akan dikerjakan oleh 15 pekerja dengan perkiraan waktu selesai dalam 60 hari. Jika pekerjaan tersebut dilakukan oleh 45 pekerja, perkiraan dalam berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai. Nah, ini contoh kasus banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaiannya. Lebih umum memang banyaknya sesuatu dengan waktunya, karena semakin banyak waktunya semakin sedikit. Semakin sedikit orangnya semakin banyak waktunya. Itu perbandingan berbalik nilai. Oke, kita buat tabel dulu ya. Yang pertama, ini ada dua proyek ya. Oke, proyek pertama
dikerjakan dikerjakan oleh 15 pekerja. Ini pekerja, ini waktu. Dalam waktu 60 hari. Proyek kedua dikerjakan oleh 45 pekerja dalam waktu berapa hari, ini yang ditanyakan. Yang ditanyakan ini tak misalkan adalah X. Ya. Lah, penyelesaiannya bagaimana? Oke, perbandingan berbalik nilai tadi. Ingat cara konsepnya. Yang satu turun ke bawah, yang satu naik ke atas. Ya. Berarti untuk mencari X ini, maka 15/45 sama dengan X per 60. Kemudian kita kali silang ya. Yang X kita posisikan di sebelah kiri. Atau lebih mudahnya gini saja. 15 dikali 60 per 45. Jangan seperti ini ya, susah ya nanti kamu konsepnya ya. Ini saja, Pak Fika bermudah. 15 kali 60 sama dengan X kali 45. Nah, seperti ini kan. Kemudian 45-nya kita pindahkan, 15 kali, ini jangan dikalikan dulu. Nah, dari 15 kali 60 dibagi 45, adakah yang sama-sama bisa dibagi? Ya, dengan 15 ya. 15 dibagi 15 1. 45 dibagi 15 3. Sehingga 1 kali 60 dibagi 3, coret ya. 60 dibagi 3 bisa berapa? 20. Sehingga hasilnya dari semua ini adalah 20 sama dengan X. X itu siapa? Banyaknya hari dalam pengerjaan proyek kedua. Nah, setelah itu kita simpulkan. Nah, jadi perkiraan waktu adalah 20 hari. Oke, seperti ini. Perhatikan baik-baik ya langkah-langkahnya dan konsepnya. Semoga kalian paham. Sekarang kita beralih ke contoh yang kedua. Nah, ini dia contoh yang kedua. Sebuah proyek direncanakan dapat diselesaikan dalam waktu 9 bulan oleh 140 karyawan. Jika proyek tersebut dipercepat penyelesaiannya, maka agar dapat selesai dalam waktu 7 bulan, berapa banyak karyawan yang ditambahkan? Oke, sama seperti sebelumnya ya. Ini kasusnya banyak pekerja dan waktu pengerjaan. Ada 2 proyek di sini. Proyek pertama dan kedua kita buatkan tabel. Ini adalah banyak pekerjanya atau karyawan, ini adalah banyak waktunya. Ya, yang pertama, waktunya 9 bulan dikerjakan oleh 140 karyawan. Proyek yang kedua dipercepat 7 bulan. Maka berapa banyak karyawan yang dibutuhkan? Tapi ini yang ditanya adalah ditambahkan. Hati-hati. Tentu yang kita cari lebih dulu adalah karyawannya ada berapa. Konsepnya sama ya, ke bawah dan ke atas. Kita selesaikan. Kita cari dulu berapa kan nilai X. Nah, 140 per X sama dengan 7 per 9. Ini letak mempengaruhi nilai ya. Kita kalikan silang 7 kali X
Bu Afika mengistilahkan kali dengan titik ya. Terus 140 kali 9, kita cari nilai X nya sama dengan Oke. Nah, adakah yang bisa dibagi 7? Ada ya. (140) dibagi 7 hasilnya adalah 20. Sehingga nilainya 20 kali 9. Allahu Akbar. Berapa nilai 20 kali 9? X sama dengan 20 kali 9. Hasilnya 180. Ini adalah banyaknya pekerja dalam, mohon maaf, ini adalah banyaknya pekerja dalam waktu 7 bulan. Tapi yang ditanyakan adalah berapa yang ditambahkan. Nah, yang ditanyakan adalah berapa yang ditambahkan. Maka bukan ini hasil akhirnya. Kita harus mencari tambahannya. Nah, berarti tambahan pekerja sama dengan dari pekerja yang baru itu kan ada 180. Iya, 180 pekerja yang baru. Kita kurangi dengan pekerja yang lama. Proyek ke-1 berapa? 140. Sehingga hasilnya adalah 40 karyawan atau 40 orang. Nah, inilah yang kita cari, yaitu tambahan pekerjanya 40 orang. Maka dapat kita simpulkan. Jadi karyawan yang ditambahkan adalah 40 orang. Ini kesimpulannya. Paham ya? Jadi kalian harus hati-hati saat membaca perintah soalnya. Kalau yang ditanyakan berapa yang ditambahkan, berapakah tambahannya, maka hasilnya tidak selesai sampai di tahap pertama, tapi harus dicari tambahannya dulu. Oke, semoga sampai di sini kalian bisa memahami konsep perbandingan berbalik nilai. Jangan lupa qayyidul ilma bil kitab. Jagalah ilmu dengan menulis. Catat hal penting dari materi yang Bu Afika sampaikan ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.